Bayangkan, suatu malam yang sunyi. Anda duduk sendiri, hanya ditemani detak jantung dan suara napas Anda sendiri. Ada satu pertanyaan yang muncul di dalam benak. Apa sebenarnya yang aku inginkan dalam hidup ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa menentukan seluruh arah kehidupan Anda. Napoleon Hill berkata, segala sesuatu bermula dari keinginan yang membara. Dan malam ini, saya ingin mengajak Anda masuk jauh ke dalam hati Anda sendiri untuk menemukan api itu. Api yang mungkin sudah lama redup atau bahkan hampir padam. Jangan skip video ini, mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena rahasia terbesar dari kesuksesan, dari kebahagiaan, dari kekuatan untuk mengubah hidup, tidak terletak pada keberuntungan, tidak juga pada kecerdasan semata, melainkan pada desire, sebuah keinginan yang begitu kuat, begitu membara, sehingga dunia pun akhirnya tunduk padanya. Coba tarik napas dalam dan rasakan. Di balik setiap keinginan kecil yang Anda punya, uang, rumah, pasangan, pekerjaan, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada inti dari tujuan hidup. Dan jika Anda tidak menemukannya, hidup Anda hanya akan menjadi putaran rutinitas tanpa arah. Tapi jika Anda menemukannya, maka hidup ini berubah menjadi perjalanan spiritual, sebuah misi, sebuah panggilan. Bayangkan seseorang yang benar-benar memiliki keinginan membara. Apapun rintangan yang menghadang, dia tidak berhenti. Ketika orang lain menertawakan, dia tetap melangkah. Ketika dunia berkata, tidak mungkin, dia menjawab dengan iman. Dengan Tuhan, segalanya mungkin. Hill menyebutnya sebagai burning desire. Dan ini bukan hanya ingin, bukan sekadar mau coba. Ini adalah kebutuhan yang begitu dalam, sampai Anda rela berkorban untuk itu. Sampai Anda rela bangun lebih pagi, tidur lebih malam, melewati rasa sakit, menanggung penolakan demi satu hal yang hati Anda yakini. Dan disinilah letak rahasia pertama. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berbakat, bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tapi karena mereka hanya memiliki keinginan setengah hati. Mereka berkata, "Aku ingin sukses." Tapi di balik kata-kata itu, mereka tidak benar-benar mau membayar harga yang diperlukan. Sukses, teman-teman, tidak datang pada mereka yang hanya sekadar berharap. Sukses datang pada mereka yang lapar, pada mereka yang punya api dalam dada yang tidak bisa dipadamkan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa yang paling Anda inginkan? Jika jawaban Anda adalah uang, tanyakan lagi, untuk apa uang itu? Jika jawabannya adalah kebebasan, tanyakan lagi, kebebasan untuk apa? Terus gali, sampai Anda menemukan inti yang membuat mata Anda berair hanya dengan membayangkannya. Itulah yang Hill maksud. Itulah desire yang akan menggerakkan seluruh alam semesta untuk mendukung Anda. Apakah Anda sadar bahwa keinginan itu seperti doa? Setiap kali Anda menyalakan api keinginan membara, Anda sedang mengirim pesan ke langit. Anda sedang berkata pada Tuhan, "Ya Allah, inilah yang hatiku rindukan." Dan jika keinginan itu benar-benar tulus, jika ia bukan sekadar nafsu sementara, tapi benar-benar sesuai dengan tujuan hidup Anda, maka langit akan bergerak. Setiap kegagalan yang Anda alami hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat keinginan Anda itu. Apakah Anda akan menyerah, atau Anda akan tetap berdiri? Bayangkan seorang petani di desa kecil. Tanahnya keras, cuaca tidak menentu. Tapi dia punya satu keinginan, memberi kehidupan yang layak untuk keluarganya. Setiap hari, dia bangun sebelum matahari, menanam, menyiram, bekerja tanpa kenal lelah. Orang-orang berkata, itu sia-sia, hasilnya kecil. Tapi dia tidak peduli, karena di dalam hatinya ada api.
Dan perlahan, satu musim demi satu musim, hasil itu datang. Begitu pula dengan Anda. Keinginan membara bukan tentang hasil instan, tapi tentang iman, kesabaran, dan konsistensi. Napoleon Hill menekankan, "What the mind of man can conceive and believe, it can achieve." Apa yang bisa Anda bayangkan, apa yang bisa Anda yakini, maka Anda bisa mencapainya. Tapi hati-hati, keinginan yang setengah-setengah hanya melahirkan hasil yang setengah-setengah. Itulah sebabnya, mulai hari ini Anda harus berani memilih, berani berkata, "Inilah tujuan hidupku, inilah keinginanku, dan aku akan berjuang sampai nafas terakhir untuk mewujudkannya." Apakah Anda merasakan getaran itu sekarang? Mungkin hati Anda berdegup lebih cepat. Mungkin ada sesuatu dalam jiwa Anda yang berbisik, "Ya, inilah saatnya aku bangkit." Jangan biarkan bisikan itu hilang. Jangan biarkan api itu padam. Karena sekali padam, sulit untuk menyalakannya kembali. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena di blog berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana keinginan membara bisa diubah menjadi kekuatan nyata? Bagaimana pikiran, iman, dan tindakan bisa bersatu menjadi magnet yang menarik kesempatan, orang, dan bahkan keajaiban ke dalam hidup Anda? Ketika api keinginan membara sudah menyala di hati Anda, langkah berikutnya adalah bagaimana mengubah api itu menjadi tenaga yang nyata. Karena keinginan tanpa arah hanyalah ilusi, tapi keinginan yang dibimbing dengan iman, disiplin, dan tindakan akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Napoleon Hill menyebut kunci ini sebagai autosugesti. Apa artinya? Autosugesti adalah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Kata-kata yang Anda ulang, gambar yang Anda bayangkan, doa yang Anda bisikkan, semuanya adalah program yang menembus ke dalam alam bawah sadar Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti ladang subur. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gambaran yang Anda bayangkan, adalah benih yang Anda tanam. Jika benih itu positif, "Aku bisa, aku layak, aku akan berhasil," maka pohon keberhasilan akan tumbuh. Tapi jika benih itu negatif, "Aku gagal, aku tidak sanggup, hidupku hancur," maka pohon kegagalanlah yang akan muncul. Apakah Anda sadar bahwa selama ini mungkin Anda menanam benih yang salah? Banyak orang tanpa sadar berkata hal-hal negatif tentang diri mereka sendiri. Dan itulah sebabnya mereka gagal, bukan karena takdir, tapi karena program yang mereka ciptakan sendiri. Dengarkan baik-baik, autosugesti adalah cara Anda mengikat keinginan membara dengan iman. Ketika setiap hari Anda mengulang afirmasi dengan penuh perasaan, Anda sedang membentuk realitas. Hill menulis, setiap orang yang berhasil pasti lebih dulu membayangkan dirinya berhasil, sebelum itu benar-benar terjadi. Artinya, Anda harus terlebih dahulu melihatnya dalam pikiran Anda, merasakannya dalam hati Anda, dan baru kemudian dunia luar akan menyesuaikan. Saya ingin Anda berhenti sejenak. Tutup mata Anda. Bayangkan impian terbesar Anda. Bayangkan seolah-olah itu sudah nyata. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kebebasan. Rasakan detailnya. Warna, suara, bahkan aroma di sekeliling Anda. Itu bukan fantasi. Itu adalah doa. Itu adalah pesan yang Anda kirimkan pada alam bawah sadar dan pada Sang Pencipta. Dan semakin kuat Anda mengulangnya, semakin cepat dunia akan merespons. Jangan skip video ini, karena mungkin inilah rahasia yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Bayangkan seorang anak muda yang miskin, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya koneksi, tapi dia punya keinginan membara, keluar dari kemiskinan, memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Setiap hari dia berkata pada dirinya, "Aku bisa, aku akan, aku pasti." Dia menulis mimpinya,
membacanya setiap pagi dan malam. Dan perlahan, alam semesta membuka jalan. Orang-orang yang tepat datang, pintu-pintu terbuka, dan impian itu menjadi nyata. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena keinginannya menjadi magnet. Inilah rahasia yang jarang dipahami. Pikiran Anda adalah magnet. Apa yang Anda pikirkan terus-menerus dengan perasaan yang kuat akan tertarik ke dalam hidup Anda. Jika yang Anda pikirkan adalah ketakutan, maka ketakutanlah yang akan datang. Tapi jika yang Anda pikirkan adalah keyakinan, syukur, dan keberhasilan, maka itulah yang akan menghampiri. Pertanyaannya, apa yang sedang Anda tarik sekarang? Apakah Anda sedang menarik berkat atau justru masalah? Napoleon Hill mengajarkan bahwa iman adalah bahan bakar dari keinginan. Tanpa iman, keinginan hanyalah mimpi kosong. Tapi dengan iman, keinginan menjadi doa yang hidup. Iman berarti percaya, bahkan ketika Anda belum melihat hasilnya. Iman berarti berjalan dalam kegelapan, dengan keyakinan bahwa cahaya akan segera muncul. Dan inilah yang membuat banyak orang berhenti di tengah jalan. Mereka punya keinginan, mereka mulai melangkah, tapi ketika hasil tidak segera datang, mereka menyerah. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan sedang menguji iman mereka. Setiap penundaan, setiap rintangan hanyalah cara untuk bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Apakah kamu benar-benar percaya? Jika Anda tetap teguh, jika Anda tetap mengulang autosugesti dengan penuh keyakinan, maka Anda sedang membangun kekuatan yang tak terlihat. Sekarang, mari kita bicarakan tentang mastermind. Hill berkata, tidak ada kesuksesan besar yang dicapai sendirian. Api keinginan Anda akan semakin besar ketika disatukan dengan api orang lain yang memiliki tujuan serupa. Bayangkan dua potong besi yang dipukulkan bersama, percikan api keluar. Begitu pula dua pikiran yang disatukan. Ide baru lahir, energi baru muncul, dan kekuatan itu berlipat ganda. Itulah mengapa lingkungan Anda sangat menentukan. Jika Anda dikelilingi orang-orang yang pesimis, yang sinis, yang selalu berkata, tidak mungkin, maka api keinginan Anda perlahan akan padam. Tapi jika Anda dikelilingi orang-orang yang penuh semangat, yang punya iman, yang percaya pada mimpi mereka, maka api Anda akan menyala semakin terang. Karena itu, berhati-hatilah memilih siapa yang ada di sekitar Anda. Mastermind bukan hanya tentang tim bisnis atau kelompok kerja. Mastermind bisa berupa dua sahabat yang saling mendukung, bisa berupa pasangan hidup yang saling mendoakan, bisa berupa komunitas kecil yang saling menguatkan. Dan jika Anda belum menemukannya, mulailah dengan diri Anda sendiri. Jadilah sahabat terbaik bagi jiwa Anda sendiri. Bicaralah pada diri Anda dengan penuh cinta, penuh keyakinan, penuh pengharapan. Klik subscribe jika kata-kata ini membuat Anda merasakan api di dada Anda menyala lebih kuat. Karena di blog berikutnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya yang lebih dalam. Kita akan membicarakan tentang bagaimana disiplin dan transmutasi keinginan bisa mengubah energi dalam diri Anda menjadi kekuatan yang menciptakan realitas. Api keinginan membara sudah menyala, tapi tanpa disiplin, api itu bisa menghanguskan, bukan membangun. Inilah rahasia berikutnya yang Napoleon Hill tekankan, disiplin diri. Bayangkan sebuah sungai besar yang mengalir deras. Jika dibiarkan liar, ia bisa menghancurkan apa saja di depannya. Tapi jika diarahkan dengan bendungan, air itu bisa menghasilkan listrik yang menerangi jutaan rumah. Begitu pula dengan energi keinginan dalam diri Anda. Tanpa disiplin, keinginan hanyalah hasrat liar. Ia membakar, tapi tidak memberi manfaat. Tapi dengan disiplin, keinginan itu berubah menjadi tenaga yang terfokus, yang mampu menembus rintangan apapun. Disiplin berarti bangun ketika alarm berbunyi, meskipun tubuh ingin tidur lagi. Disiplin berarti menunda kesenangan sementara,
demi kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Disiplin berarti melakukan hal-hal kecil yang konsisten setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Apakah Anda sadar? Semua orang hebat di dunia ini bukanlah orang yang selalu termotivasi. Mereka hanyalah orang yang terlatih untuk disiplin. Motivasi bisa naik turun, tapi disiplin adalah komitmen. Dan hanya dengan disiplin, keinginan membara bisa menjadi kenyataan. Hill menulis, kendali diri adalah kekuatan. Pikiran yang terarah adalah kekuatan. Kehendak yang bersatu dengan disiplin adalah kekuatan tak terbatas. Berhenti sejenak. Renungkan, apakah Anda selama ini hidup dengan disiplin atau hanya mengikuti mood dan emosi sesaat? Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke salah satu prinsip paling misterius yang dibahas Hill, transmutasi keinginan. Apa maksudnya? Transmutasi adalah proses mengubah energi satu bentuk menjadi bentuk lain. Napoleon Hill menjelaskan bahwa hasrat terbesar manusia, terutama hasrat seksual, bisa diubah menjadi energi kreatif yang luar biasa. Bayangkan betapa kuatnya energi keinginan dalam diri manusia. Energi itu bisa menghancurkan jika disalahgunakan. Tapi jika diarahkan, ia bisa menjadi bahan bakar kreativitas, inovasi, seni, bisnis, bahkan spiritualitas. Inilah yang membedakan orang biasa dengan orang luar biasa. Orang biasa membuang energi keinginannya pada kesenangan sesaat. Tapi orang luar biasa mentransmutasi energi itu menjadi karya abadi. Lihatlah para pemimpin besar, seniman, penemu, dan tokoh spiritual sepanjang sejarah. Mereka semua adalah orang yang tahu cara mengubah hasrat menjadi visi, gairah menjadi karya, keinginan menjadi pencapaian. Hill percaya bahwa energi keinginan adalah salah satu kekuatan paling besar yang diberikan Tuhan. Dan tugas kita adalah mengarahkannya, bukan menekannya. Coba bayangkan, setiap kali Anda merasa gelisah, bersemangat, penuh dorongan, alih-alih membuang energi itu untuk hal-hal sia-sia, arahkan pada tujuan hidup Anda. Tulis ide-ide, rancang langkah baru, kerjakan proyek penting, doakan visi Anda dengan lebih dalam. Energi itu bukan musuh, energi itu adalah bahan bakar. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ini adalah salah satu kunci yang jarang dipahami. Ada kisah seorang pria yang bekerja sebagai buruh miskin, tapi di dalam dirinya ada api keinginan untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Setiap malam, ketika orang lain tidur, ia menggunakan energinya untuk belajar, menulis, merancang. Ia mentransmutasi setiap rasa frustrasi, setiap rasa lapar, setiap hasrat dalam dirinya menjadi tenaga kreatif. Tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya dunia mengenalnya sebagai seorang penemu besar. Pertanyaannya, apakah Anda siap mentransmutasi energi dalam diri Anda menjadi karya nyata? Jika ya, maka Anda harus belajar satu hal penting, fokus. Transmutasi hanya bisa terjadi jika Anda mampu memusatkan energi. Sama seperti cahaya matahari. Ketika menyebar, ia hanya memberi kehangatan. Tapi ketika difokuskan melalui kaca pembesar, ia bisa membakar api. Begitu pula dengan keinginan Anda. Terlalu banyak orang ingin segalanya sekaligus. Mereka ingin kaya, ingin terkenal, ingin berkuasa, ingin dihormati, tapi tidak punya fokus. Akibatnya, energi mereka terpecah. Dan tidak ada satupun yang benar-benar terwujud. Tapi orang yang benar-benar sukses, mereka memilih satu tujuan jelas. Mereka memusatkan seluruh energi, pikiran, doa, waktu, dan usaha pada satu visi besar. Dan itulah sebabnya dunia menunduk pada mereka. Hill menyebut ini sebagai definite chief aim, tujuan utama yang pasti. Apakah Anda sudah punya tujuan utama yang pasti? Atau Anda masih terombang-ambing, mengikuti arus kehidupan, berharap keberuntungan akan datang? Berhenti berharap. Mulailah menentukan. Tuliskan tujuan hidup Anda. Tentukan dengan jelas.
Rasakan seolah-olah itu sudah tercapai. Dan setiap hari, arahkan seluruh energi ke sana. Karena tanpa tujuan yang jelas, keinginan membara Anda hanya akan menjadi api yang membakar tanpa arah. Klik like dan subscribe jika Anda merasakan kebenaran ini menusuk hati Anda. Sekarang, mari kita bayangkan sejenak. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang. Jika Anda benar-benar berdisiplin, jika Anda benar-benar mentransmutasi energi Anda, jika Anda benar-benar fokus pada satu tujuan hidup, bagaimana hidup Anda akan berubah? Lihat gambaran itu dengan jelas. Rasakan syukur seolah-olah Anda sudah berada di sana. Itulah doa, itulah iman, dan itulah yang akan menarik masa depan itu ke dalam hidup Anda. Karena di blog berikutnya, kita akan masuk pada rahasia terakhir yang Napoleon Hill bagikan tentang bagaimana iman, mastermind, dan tujuan hidup bisa bersatu untuk menciptakan kehidupan yang tidak hanya sukses, tetapi juga penuh makna spiritual. Setelah memahami keinginan membara, autosugesti, disiplin, dan transmutasi, tibalah kita pada rahasia terakhir yang Napoleon Hill sebut sebagai inti dari segalanya. Iman, mastermind, dan tujuan hidup yang pasti. Bayangkan hidup ini seperti perjalanan panjang melintasi lautan. Anda bisa memiliki kapal terbaik, layar terkuat, dan peta paling detail, tapi tanpa arah tujuan, Anda hanya akan berputar-putar, terseret arus, hingga akhirnya karam. Begitu pula dengan hidup kita. Tujuan hidup yang jelas adalah kompas jiwa. Ia memberi arah ketika badai datang. Ia memberi makna ketika rasa lelah menghantam. Tanpa tujuan, kita hanyalah bayangan kosong yang mengejar hal-hal sementara. Hill menekankan, setiap orang yang benar-benar sukses dalam hidup ini selalu memiliki definite purpose. Dan tujuan itu lebih dari sekadar uang, lebih dari sekadar jabatan. Tujuan itu adalah misi yang menyentuh hati, sebuah alasan yang membuat Anda rela bangun setiap pagi meskipun dunia melawan. Apakah Anda sudah menemukannya? Jika belum, tanyakan pada diri Anda. Apa hal yang aku rela perjuangkan, bahkan jika aku tidak dibayar sekalipun? Apa hal yang membuat jiwaku hidup, bahkan jika dunia tidak mengerti? Pertanyaan itu mungkin berat, tapi jawabannya akan mengubah segalanya. Karena ketika Anda menemukan tujuan hidup, Anda menemukan alasan untuk bertahan dalam penderitaan. Anda menemukan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Anda menemukan energi yang tidak pernah habis. Tapi ada satu hal lagi, iman. Iman adalah kekuatan yang membuat tujuan Anda hidup. Tanpa iman, tujuan hanyalah tulisan di kertas. Tapi dengan iman, tujuan itu menjadi doa, menjadi keyakinan, menjadi energi yang menarik realitas. Iman bukan sekadar percaya pada diri sendiri. Lebih dalam dari itu, iman adalah percaya pada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah menaruh keinginan di hati Anda tanpa juga menyediakan jalan untuk mencapainya. Mungkin jalan itu panjang, mungkin penuh air mata, mungkin penuh ujian, tapi iman adalah bisikan yang berkata, "Aku tahu Tuhanku bersamaku, aku tahu waktunya akan tiba, aku tahu aku tidak sendiri." Dan disinilah mastermind menjadi sangat penting. Hill berkata, ketika dua atau lebih pikiran bersatu dalam harmoni iman, maka tercipta kekuatan ketiga, kekuatan yang lebih besar daripada masing-masing individu. Pernahkah Anda merasakan kekuatan doa bersama? Ketika dua orang saling mendoakan, seakan energi itu berlipat ganda. Begitu pula mastermind. Ia bukan sekadar kerjasama, tapi persatuan jiwa. Temukan orang-orang yang bisa menjadi mastermind Anda. Bisa satu sahabat, bisa pasangan, bisa komunitas kecil. Pastikan mereka memiliki iman, tujuan, dan energi yang sama. Karena energi mereka akan menjadi api tambahan yang membuat Anda terus menyala. Dan jangan lupa,
Mastermind terbesar dalam hidup Anda adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Ketika Anda menjadikannya bagian dari rencana Anda, ketika Anda bukan hanya mengejar tujuan duniawi, tetapi juga tujuan spiritual, maka hidup Anda akan dipenuhi berkah. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya uang. Kekayaan sejati adalah ketika Anda punya iman yang kuat, hati yang damai, dan tujuan yang sesuai dengan takdir yang Tuhan tetapkan untuk Anda. Setiap kegagalan hanyalah bagian dari pelatihan. Setiap penolakan hanyalah panggilan dari takdir untuk menguatkan jiwa Anda. Dengarkan baik-baik, di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Kekuatan itu adalah jiwa Anda yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Jika Anda berani percaya, jika Anda berani memelihara keinginan membara, mengarahkan dengan disiplin, mentransmutasi energi, menemukan tujuan, beriman, dan bersatu dengan mastermind, maka tidak ada yang mustahil. Bayangkan sejenak hidup Anda di masa depan. Anda bangun setiap pagi dengan senyum. Anda tahu persis arah yang Anda tuju. Anda dikelilingi orang-orang yang mendukung. Anda merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Dan setiap hari, Anda semakin dekat dengan impian terbesar Anda. Bukankah itu kehidupan yang Anda rindukan? Mungkin hari ini Anda masih berjuang. Mungkin Anda masih jatuh, masih gagal, masih bingung. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang Anda ambil sedang membawa Anda ke arah itu. Napoleon Hill berkata, "Jangan pernah berhenti. Orang yang menyerah tidak pernah menang, dan pemenang tidak pernah menyerah." Hari ini, saya ingin Anda berjanji pada diri sendiri. Katakan dalam hati, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan tujuanku. Aku akan beriman. Aku akan berdisiplin. Aku akan mengarahkan seluruh energiku. Dan aku akan menang." Karena sesungguhnya, Anda diciptakan bukan untuk gagal. Anda diciptakan untuk bersinar. Jangan skip video ini, karena jika Anda mendengarkan sampai akhir, mungkin inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh hidup Anda. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, klik like dan subscribe. Jadikan pesan ini bagian dari perjalanan jiwa Anda. Dan ketika video ini berakhir, jangan biarkan semangat Anda ikut berakhir. Tuliskan tujuan hidup Anda. Ucapkan doa Anda. Bayangkan impian Anda. Dan mulailah hari ini dengan langkah baru. Karena dunia sedang menunggu Anda. Dunia sedang menunggu cahaya Anda. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan berdiri di hadapan diri Anda sendiri, tersenyum, dan berkata, "Aku berhasil. Aku hidup sesuai dengan tujuanku. Aku tidak menyerah. Aku percaya. Dan aku menang." Itulah rahasia di balik keinginan membara. Itulah warisan abadi dari Napoleon Hill. Dan kini, rahasia itu ada di tangan Anda. Gunakan, hidupi, dan biarkan dunia menyaksikan kebesaran jiwa Anda.